Menurut Andriana, dalam jualan online tersebut konsumen harus teliti dalam membaca deskripsi sebuah produk yang dipajang di lapak toko online untuk menghindari ekspektasi berlebih yang pembeli pahami. Di situ bisa terjadi miss antara penjual dan pembeli. Sedangkan untuk update produk baru, Andriana biasanya berpatokan pada film kartun anak yang baru keluar pada saat itu. Karena model yang ia buat hanya fokus pada souvenir dan dompet karakter, sehingga model tidak begitu signifikan. Hanya gambar dan sablonnya saja yang perlu diupdate. Dalam memasarkan hasil produksinya, Andriana mematok harga Rp3.000 hingga Rp200.000, tergantung banyak dan sedikitnya pesanan dan besar kecilnya produk tersebut. Meskipun sudah dikasih dengan harga yang murah, akan tetapi konsumen ada yang menawar lagi untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Kalau untuk bahan kain, kita beli dari toko kain, distributor kain biasanya ya. Kalau sebagian besar di Solo ada sih, cuma kalau kosong kita bisa ngambil dari Bandung, Jogja, Surabaya, Jakarta. Kadang-kadang memang ada customer yang komplain ya, walaupun jarang. Biasa mereka, customer itu saat melihat foto itu punya ekspektasi sendiri. Jadi mungkin mereka bayangkan size-nya lebih besar atau lebih kecil, atau umumnya sih karena customer kurang teliti baca size ya. Kalau produk kita pasti, karena kita jual online, kita tulis size-nya berapa. Kalau fashion tas memang produknya biasanya hampir tiap hari mungkin ada update ya. Tapi kita kan lebih banyak ke souvenir. Ke souvenir juga tasnya itu kebanyakan untuk organizer. Jadi modelnya itu memang untuk tas, misalnya tas kosmetik atau tas peralatan mandi. Jadi mungkin tidak secepat tas fashion. Cuma mungkin kalau di kita harus peka lihat film yang baru tayang. Jadi kayak sekarang ini ada film apa yang baru mulai yang mungkin disukai anak-anak, kita harus cepat keluar desainnya. Biasanya kalau misal ada customer yang menawar harga ya, kita carikan ini solusinya. Jadi kalau misalnya dia minta tas ukuran besar tapi harganya murah, lalu misalnya minta printingnya besar, kita tawarkan misalnya bagian printingnya diperkecil, karena kan yang bagian printing itu harganya mahal. Kita tawarkan misalnya bagian polosnya aja yang diperbesar, bagian printnya nggak usah terlalu besar. Jadi bisa nekan cost, jadi customer juga bisa dapat spesifikasi sesuai yang dia minta, tapi tetap masuk harga produksi kita. Dampak yang didapat setelah mengikuti pelatihan dan konsultasi gratis di Dinas Koperasi dan PLUT, Andriana merasa pangsa pasarnya lebih luas dan konsumen pun bertambah banyak. Hal ini membuat Andriana bersyukur dengan hadirnya pemerintah daerah yang membantu para UMKM untuk mengembangkan usahanya lebih berkembang lagi. Dengan usahanya yang berjalan saat ini, Andriana mengharap usahanya terus berjalan dengan lancar untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian. Jadi waktu diajak masuk mungkin UKM binaan Dinas Koperasi ya, selama kita itu tanpa uang pendaftaran. Jadi ditawarin masuk grupnya, di info pelatihan, lalu kalau ada masalah juga kita bisa ditanyakan di grup ataupun datang langsung ke kantor PLUT Dinas Koperasi. Kalau ada masalah juga banyak dibantu. Pelatihan juga kalau ada diadakan tuh rutin di info di grup ataupun kadang secara personal juga di chat WA. Jadi mereka sangat membantu sekali. Kalau kita ada kendala pun dibantu pikirkan, dan itu semua free. Jadi kalau kita ada kendala terkait produksi atau apa, kita bisa konsultasi. Lalu yang terbaru ini juga udah beberapa bulan ini ada fasilitas foto produk. Jadi kita bisa bawa produk kita untuk dibantu foto di Dinas Koperasi.
Jadi waktu dinas koperasi diwakili oleh Ibu Ida Juwita itu ke sini, mereka pertamanya lihat prosesnya, lalu tanya ada kendala apa, lalu kalau ada kendala mereka bantu pikirkan, kasih masukan, terus nanya tentang produksi, pemasaran, kalau ada kendala ya mereka pasti bantu. Terus waktu saat pendaftaran merek juga saya konsultasi ke kantor PLUT itu apa ya, jadi kayak konsultasi pribadi beberapa jam itu apa ya, helpful banget, sangat membantu. Karena dari pelatihan-pelatihan itu diingatkan untuk sadar merek ya, sadar merek. Kami sedang proses pendaftaran merek. Waktu itu sudah didaftarkan kolektif juga, tapi masih proses mungkin ya. Pernah juga diadakan pelatihan dari Sadewa Market, kalau nggak salah itu marketplace untuk UKM Jawa Tengah. Itu juga diinfokan, lalu diajarin untuk cara-caranya upload produk di Sadewa Market. Ya membantu memperluas pasar ya. Harapan saya untuk usaha saya ini ya, karena sebetulnya saya usaha itu belum, pertamanya hanya untuk isi waktu luang, tapi ternyata setelah dibantu oleh beberapa karyawan itu saya melihat ternyata usaha saya ini juga bisa menjadi sumber rezeki buat karyawan saya, juga untuk reseller saya, mereka bantu carikan order, mereka bisa juga dapat penghasilan. Lalu untuk customer itu juga mereka biasanya repeat order terus. Jadi kalau ada event hari ini ulang tahun anaknya yang kesekian, tahun depan nanti order lagi mungkin barang yang beda. Jadi saya lihat ternyata usaha ini membawa manfaat untuk banyak orang. Saya ingin lebih banyak bermanfaat aja untuk orang lain juga. Kalau sukanya ya, saya merasa produk saya ini banyak gunanya ya, bisa multifungsi, lalu bisa customer juga senang karena mereka bisa mengabadikan kebahagiaan mereka dalam bentuk souvenir yang bisa dikenang oleh tamu-tamunya juga. Lalu saya juga senang kalau lihat misalnya karyawan saya itu bisa menyekolahkan anaknya, atau bisa kehidupannya jadi lebih layak setelah gabung dengan tim di sini. Saya juga reseller kan semakin banyak juga, jadi saya merasa lebih banyak, saya senang karena lebih banyak manfaatnya bagi banyak orang. Kalau dukanya itu kadang kalau ada customer yang mungkin tidak puas ya, walaupun misalnya spesifikasi produk udah kita jelaskan, tapi mungkin buat mereka size-nya tidak pas atau ada kendala lain. Kadang pengiriman juga dari ekspedisi kan, apalagi kalau di musim hujan tuh sering terlambat. Kadang customer kecewa, dan walaupun sudah dijelaskan pengiriman itu dilakukan oleh ekspedisi, tetap kecewanya ke pihak kami. Selain itu juga mungkin kalau dari kompetitor ya, kadang mereka pokoknya pingin harga murah tanpa melihat kualitas. Apalagi kadang juga mengambil foto dari produk jualan kami, dan itu justru sangat merugikan ya, karena harga jual mereka mungkin lebih murah, kualitas di bawah, tapi mereka pakai foto kami. Kalau untuk teman-teman UKM lain, mungkin saya pikir nggak usah takut melangkah ya, maju dulu aja. Kalau pemasaran, saya rasa dari pihak Dinas Koperasi, PLUT itu pasti banyak membantu. Jangan ragu untuk memasarkan produk secara online. Yang penting produknya kualitasnya diperbaiki,
pemasaran diperluas, saya rasa peluang di luar masih sangat besar untuk kita semua. Dengan modal yang seadanya, jangan patah semangat dalam berusaha. Lakukan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bagi pemirsa Solo TV yang ingin usahanya mendapatkan bimbingan gratis di PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu Kota Surakarta, segera daftarkan usaha Anda di Dinas Koperasi sekarang juga untuk pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya apapun. Sampai jumpa di episode Pakar selanjutnya. Solo TV, asli TV Solo. See you.